Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tanpa disadari, anak-anak King Sui telah dewasa dan dia merasa bahwa dia bukanlah ayah yang memenuhi syarat bagi anak-anaknya. Apakah Anda merasa belum melakukan pekerjaan dengan baik? Ye Jiange sangat cerdas dan bisa mengatakan kesalahan diri dari nada King Sui. Dia bisa menebak apa yang dia pikirkan. Tepat sekali, saya belum menghabiskan banyak waktu bersama mereka, apalagi upaya untuk mengasuh mereka. Sulit bagi ibu mereka. Kadang-kadang, aku merasa berhutang budi padamu semua. King Sui berkata tanpa daya. Terkadang, dia benar-benar ingin berhenti dan tinggal di rumah untuk waktu yang sangat lama untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Namun, ada banyak hal yang harus dia selesaikan dan dia sekarang tahu perasaan tidak berdaya dipaksa oleh situasi itu. Ada banyak hal yang tidak lagi berada dalam kendalinya. Tapi Anda telah memberikan contoh yang baik untuk mereka. Tidakkah Anda melihat bahwa semua anak Anda memiliki perasaan khusus terhadap Anda? Anda adalah ayah yang kuat dan mereka harus tahu tentang Anda juga. Di dalam hati mereka, Anda adalah ayah yang baik. Itu yang terpenting. Anda tidak harus selalu berada di sisi mereka. Ye Jiange memandang King Sui dengan ekspresi lembut. Begitu King Sui mendengar kata-kata Ye Jiange, dia segera merasa jauh lebih baik. Apa yang dia katakan juga benar. Dalam kehidupan, ada ungkapan bahwa tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Orang tua adalah teladan terbaik bagi anak-anak mereka. Di masa depan, ketika kita memiliki anak sendiri, maukah kamu memberitahu mereka tentang hal-hal yang terjadi pada kita setelah kita bertemu? King Sui tersenyum dan bertanya. Wajah Ye Jiange memerah, siapa yang akan melahirkan anak untukmu? Melihat ekspresinya yang pemalu, King Sui menggendongnya dan berkata, malam pernikahan adalah malam terindah dalam hidup seseorang. Ayo pergi dan buat anak-anak. Kamu bajingan. Keesokan harinya, baik King Sui dan Ye Jiange bangun sangat pagi. Ye Jiange bangun lebih awal dari King Sui. Dia tidak ingin membiarkan saudara perempuan lain menggodanya. Kali ini, waktu yang dihabiskan King Sui di rumah tidak dianggap singkat. Dia tinggal selama lebih dari 20 hari. Tentu saja, dia tidak membuang waktunya di sini. Ada banyak hal yang harus dilakukan di malam hari dan dia hampir harus menjalankan satu putaran setiap malam, menikmati kehidupan malam yang indah. Syukurlah, tubuhnya sangat kuat. Jika itu di kehidupan sebelumnya, mungkin tidak akan ada orang yang bisa menangani ini. Bahkan di 9 benua, tidak banyak orang yang bisa menanggung ini. 9 tubuh emas yang memungkinkannya memiliki tubuh yang ekstrim. Pada siang hari, King Sui akan membantu para wanita serta generasi muda untuk memperkuat fondasi mereka. Dengan Buddha emas yang baik, efeknya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dengan para wanitanya, dia memiliki teknik kultivasi duo yang luar biasa yang dapat lebih menstabilkan kekuatan mereka. Fisik mereka akan meningkat dan juga akan ada kekuatan misterius. Ini harus menjadi kekuatan yin dan yang dalam teknik yang luar biasa itu. Generasi muda juga tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat. Luan-luan masih sangat kuat dan binatang iblisnya bahkan lebih kuat lagi. Selama waktu ini, King Sui juga pergi ke Gunung Putuo. Yuruyan dan Tantai Suan sama-sama datang ke King Clan juga. Di Chen akan datang sesekali. Bagaimanapun, Di King ada di sini dan mungkin itulah sebabnya dia akan datang. Kalau tidak, Di Chen jarang datang. Di King akan menghabiskan separuh waktunya di sekte teratai dan Di Chen sangat menyukai King Nuo. Di Chen dan King Sui juga menikah, beberapa hari terpisah dari putri tertua. Saat ini, di antara para wanitanya, Tantai Lingyan adalah satu-satunya yang tidak menikah dengan King Sui.
Bahkan Yuruyan telah menikah dengannya. Perubahan Yanlang adalah yang terkecil. Bagaimanapun, dia adalah yang termuda. Tidak diketahui apakah itu karena nama belakangnya adalah Yan atau karena alasan lain, tetapi dia sangat suka bersama Yan Zongyue. Hai Dongqing belum melahirkan anak. Dia akan bersama Di Chen di Sekte Teratai hampir sepanjang waktu. Dia juga anggota dari Sekte Teratai sekarang. Yuan Shu selalu tinggal di Imperial Cuisine Hall. Hubungannya dengan King Sui selalu kabur. Keduanya seperti teman dekat namun mereka juga seperti kekasih. Namun, mereka tidak pernah melewati tahap terakhir dan tidak berbicara tentang pernikahan. Keduanya bisa berbagi pelukan dan King Sui bahkan bisa menciumnya, tapi itu saja. King Sui juga tidak memaksanya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yuan Shu tetapi mereka punya banyak waktu di masa depan. Dia ingin memberinya waktu. Tanpa disadari, 1 bulan akan segera berlalu. Kali ini, King Sui telah melakukan banyak hal. Ketika dia kembali terakhir kali, ada masalah dengan klan Nalan. Namun, kali ini tidak terjadi apa-apa. Di bawah bantuan King Sui, kekuatan King Clan sekali lagi meningkat pesat ke tingkat yang baru. Sekte Lotus, Akademi Rahasia Surga, dan Gunung Putuo ada di sekitar klan King. Mereka tetap rendah hati tetapi diikat oleh koneksi yang tak terhitung jumlahnya dengan King Clan. Wanita King Sui semua bergabung dengan salah satu pengaruh. Di King, Hai Dongqing, dan Wenren Wu Suang dianggap sebagai anggota Sekte Teratai. Ye Jiange memiliki istana Raja Laut. Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Yun Duan, Su King, dan Mingyue Gelou memiliki asosiasi perdagangan mereka sendiri. Meskipun King Sui tahu bahwa situasi seperti ini akan terjadi, bukan karena mereka mencoba untuk membedakan diri mereka sendiri tetapi mereka mencari hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan. Oleh karena itu, situasi seperti itu sangatlah normal. Ye Huangguo tetap tinggal untuk mengawasi King Clan sementara Yuan Shu mengawasi Imperial Cuisine Hall. King Sui dan Ye Jiange mengucapkan selamat tinggal pada keluarga itu. Selama sebulan terakhir, Di Chen, putri tertua, dan Ye Jiange semuanya ada di klan King. Bagaimanapun, ada Manor King Clan dan King Sun dan yang lainnya semua memiliki halaman independen mereka sendiri. Ini juga demi budidaya mereka. Karena jarang mereka berkumpul, King Sui menyuruh mereka tinggal di King Clan selama sebulan. Mereka juga ingin tinggal selama ini. Bahkan jika mereka berbagi waktu King Sui di antara mereka, dia masih bisa bersama mereka masing-masing selama 2 hari. Selain itu, akan ada banyak waktu bagi mereka untuk berduaan. Setelah King Sui pergi, beberapa dari mereka akan kembali ke tempat masing-masing juga. Setelah King Sui dan Ye Jiange meninggalkan kota kekaisaran, dia menggunakan bendera Dewa 5 Elemen dan muncul di Gua Dewa. Muyun Qingge sudah terbiasa dengan kemampuan luar biasa King Sui dan ketika dia melihat bahwa mereka telah kembali, dia menyapa mereka, "Kalian berdua kembali." Ye Jiange tersenyum dan meraih tangan Muyun Qingge. "Apa terjadi sesuatu pada si King Palace?" "Tidak ada, semuanya baik. Sepertinya kalian berdua sedang dalam mood yang baik," ucap Muyun Qingge memandang King Sui lalu ke Ye Jiange. Lumayan. Jiange dan saya kembali kali ini untuk mengadakan upacara pernikahan kami." King Sui tersenyum dan berkata, "Saya melihat, Jiange, apa yang harus diberikan oleh kakak perempuan sebagai hadiah?" Muyun Qingge tertegun sejenak sebelum dia berkata dengan gembira. Wajah Ye Jiange menjadi sedikit merah dan dia melirik King Sui dengan kesal sebelum menuju ke kamar dengan Muyun Qingge untuk mengobrol. Setelah tinggal selama setengah hari setahun lagi, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi ke aula masakan kekaisaran kota Linhai. King Sui kembali seperti yang direncanakan setelah 1 bulan. Kembali dari King Clan, King Sui merasa bahwa ini sepertinya adalah rumahnya yang lain. Setelah sekian tahun, kedua tempat ini adalah tempat yang terasa seperti rumah baginya. Ini juga mengapa King Sui memperlakukan Yun Yang seperti yang dia lakukan terhadap seorang kerabat. Meskipun Yun Yang tidak kuat,
King Sui telah menggunakan Xiantian Golden Pellet padanya untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat Xiantian. Meski begitu, dia masih memiliki kekuatan tak terlukiskan yang menghubungkan semuanya di sini bersama. King Sui telah menempa koneksi melalui kekuatannya sementara Yun Yang telah mempertahankan koneksi dengan penerimaan dan kebaikan. Tantai Lingyan juga sudah akrab dengan tempat ini dan terlebih lagi bagi Qin King. Namun, ketika Tantai Lingyan melihat King Sui, rasanya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak mengatakannya. Saat mereka meninggalkan tempat itu dan sendirian, King Sui bertanya padanya. Dia menjawab bahwa dia ingin kembali ke istana Raja Iblis. King Sui memikirkannya. Bukan usaha yang besar baginya untuk mengirimnya kembali tetapi dia tidak ingin dia pergi. Namun, dia memikirkan bagaimana dia meninggalkannya di sini meski mengatakan bahwa dia akan menyimpannya bersamanya. Dia seharusnya membawanya kembali dan juga melihat-lihat istana Raja Iblis tapi sayang sekali bendera Dewa Lima Elemen hanya bisa mengizinkannya untuk membawa satu orang bersamanya. Apakah kamu merindukan istana Raja Iblis? King Sui bertanya dengan lembut. Tantai Lingyan mengangguk, aku benar-benar ingin kembali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan jika saya tetap di sini. King Sui meraih tangannya. Aku tidak bisa selalu berada di sisimu. Tantai Lingyan tersenyum dan menatap King Sui, jangan katakan itu. Anda selalu ada di hati saya. Saya merasa bahwa saya tidak harus memiliki penjagaan terhadap Anda dan saya merasa bahwa Anda adalah orang yang paling dekat dengan saya. Memikirkanmu membuatku merasa tidak terlalu kesepian. Api menyala di hati King Sui. Dia sangat senang mendengar Tantai Lingyan mengucapkan kata-kata ini. Hatinya berubah. Dia sekarang bisa merasakan kesepian, atau lebih tepatnya, fakta bahwa dia bisa mengatakan bahwa dia kesepian sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. King Sui memeluknya erat-erat, tetapi tidak melakukan apapun secara berlebihan. Dia merasa sangat kasihan padanya. Yang membuatnya heran adalah bahwa wanita yang dingin dan cantik ini tidak melawan tetapi malah memeluknya dengan lembut di pinggang. King Sui ingin menghangatkan tubuhnya dan menghangatkan hatinya. Dia berkata dengan lembut di samping telinganya, aku mencintaimu. Saya telah memikirkan Anda selama ini. Jika kita tidak memulai seperti yang kita lakukan, saya akan merasa bahwa saya tidak akan berhasil memenangkan hati Anda dan akan menyerah. Tapi dengan itu terjadi, kau adalah wanitaku sekarang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda kebahagiaan kecuali Anda benar-benar membenci dan membenci saya. King Sui sangat tenang. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Hanya ada beberapa pria yang bisa tetap tenang dan tenang di hadapan Tantai Lingyan. Itu karena wanita ini terlalu kedinginan. Bahkan hati yang terbakar oleh nafsu akan langsung membeku. Karena itu, meskipun Tantai Lingyan sangat cantik, tidak ada yang akan berusaha memenangkan hatinya. Bahkan bukan orang yang menyukai keindahan keren. Biasanya, orang-orang ini akan mengatakan bahwa mereka merasakan kepuasan saat melihat seketika ketika salju mencair. Namun, ketika orang yang sama melihat Tantai Lingyan, mereka akan merasa bahwa hatinya yang membeku tidak akan meleleh. Atau setidaknya, mereka tidak bisa berhasil meluluhkan hatinya. Kaulah yang membangunkanku saat itu. Saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Anda saat itu. Ada banyak hal yang harus saya lakukan dan saya tidak tahu kapan saya akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, saya tidak pernah memikirkan hal lain. Aku tidak menyangka kau lebih cepat dariku dan jelas tidak menyangka kita akan bisa bertemu lagi. Saat kita bertemu untuk kedua kalinya, saya sangat terkejut. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bagaimana perasaan Anda sekarang? King Sui memeluknya sedikit erat. Tantai Lingyan berkata dengan lembut, saya sangat bahagia sekarang. Aku senang kamu ada di sini. Bolehkah aku menganggapmu menyukaiku? King Sui tersenyum dan berkata ke telinganya. Aku suka kamu. Tantai Lingyan berkata dengan lembut. Itu terdengar sangat alami dan seperti melodi ilahi di telinganya. King Sui menoleh untuk melihat Tantai Lingyan,
melihat wajahnya yang sempurna yang ditutupi dengan sedikit rona merah samar. Selain senyum tipisnya, dia sangat cantik sehingga King Sui tercengang. Tantai Lingyan merasa sedikit malu dengan tatapannya dan sedikit berbalik. King Sui kembali ke akal sehatnya dan berkata, tersenyum, bersih seperti es dan murni seperti batu giok. Cantik. Ketika Tantai Lingyan mendengar King Sui memuji bahwa dia sangat cantik, dia juga merasa bahagia. Selain itu, King Sui yang memujinya sudah menjadi sifat manusia bagi orang untuk sadar akan penampilan mereka. Bahkan lebih untuk wanita. Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa dan tangannya tanpa sadar melepaskan King Sui. Tangan King Sui sudah membungkus pinggangnya yang ramping. Saya akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Bisakah kau kembali ke istana Raja Iblis nanti? King Sui memandang Tantai Lingyan dengan antisipasi. Tentu, Tantai Lingyan menjawab dengan sangat jelas. Lingyanku tersayang adalah yang terbaik. King Sui berkata dengan gembira dan bahkan dengan sombong mencium wajahnya. Ini mengejutkan mereka berdua. King Sui tidak bisa menahan diri dan melakukannya secara tidak sengaja. Di sisi lain, Tantai Lingyan merasakan sentakan di hatinya. Meskipun hal itu telah terjadi di antara mereka pada pertemuan pertama mereka, sudah lebih dari 20 tahun sejak itu. King Sui sudah siap untuk menerima amukan Tantai Lingyan tetapi menyadari bahwa dia sebenarnya tidak marah. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tersipu. King Sui dengan lembut memiringkan dagunya. Dia melihat kecantikannya yang menggoda. Mata indah yang sedikit berkabut, tampak seolah-olah dia ingin menolak tangan King Sui. Si cantik es telah jatuh cinta. King Sui tidak mungkin melepaskan kesempatan ini. Dia perlahan mencapai kepalanya ke depan dan ketika dia melihat bahwa Tantai Lingyan ingin menghindar namun tidak benar-benar melakukannya dan matanya sepertinya perlahan menutup, King Sui sekarang mengerti segalanya. Bibirnya menempel di bibir Tantai Lingyan yang sedikit dingin. Bibirnya terasa sangat halus dan ada aroma yang tak terlukiskan yang sangat samar. Ini bukanlah wewangian yang berasal dari sesuatu yang lain tetapi merupakan wewangian miliknya. Tubuhnya menegang saat dia membiarkan King Sui menciumnya dengan lembut. Dia merasa sangat gugup dan hanya bisa memeluk King Sui, tidak tahu harus berbuat apa. King Sui melepaskan bibirnya sedikit, bersikaplah alami. Jangan mengatupkan gigi. Setelah mengatakan itu, King Sui pergi berciuman lagi. Kali ini, lidahnya dengan gesit menyelidiki mulutnya yang luar biasa, terjerat dengan lidahnya yang manis dan lembut. King Sui tidak menjadi gila. Dia benar-benar menikmati perasaan gembira itu. Setelah sangat lama, Tantai Lingyan mendorong King Sui dan sedikit terengah-engah. Dia memasang ekspresi malu dan tidak berani melihat King Sui. King Sui tidak berpikir untuk berhubungan seks dengannya saat ini. Itu karena dia tahu bahwa meskipun mereka pernah mengalami kontak terdekat sebelumnya, dia sebenarnya masih sama dengan wanita yang belum pernah mengalami hal seperti itu. King Sui meraih tangannya, bagaimana rasanya? Tangan Tantai Lingyan gemetar dan dia bergumam, pergi dan mati. Anda tidak diizinkan untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Ketika King Sui melihatnya berperilaku seperti itu, dia bahkan lebih bahagia. Dibandingkan dengan bagaimana dia sebelumnya, dia sudah banyak berubah. Ini hal yang bagus. Saat itu, King masuk. Keduanya masih berpegangan tangan. Melihat mereka berdua, King tertegun, aku tidak mengganggu apapun, kan? Tidak, Tantai Lingyan dengan cepat melepaskan tangan King Sui dan tersenyum, malu. King Sui berjalan dengan santai, meraih tangan King dan kembali untuk mengambil tangan Tantai Lingyan dengan yang lain. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Karena itu, dia sangat alami dengan itu. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa, tetapi semuanya sangat jelas di hati mereka. Kali ini, King Sui menghabiskan waktu yang sangat santai di aula masakan kekaisaran. Selain memberikan bimbingan tentang kultivasi mereka dan membantu mereka, dia akan menghabiskan sisa waktunya dengan kedua wanita itu. Sebagian besar waktu, itu tidak akan dengan mereka bertiga bersama, tetapi kadang-kadang, itu akan terjadi.
Hubungan antara King Sui dan kedua wanita itu tidak berkembang banyak. Tantai Lingyan dan King Sui hanya akan berbagi ciuman dan dia bahkan tidak akan membiarkan King Sui menyentuh tubuhnya. Situasinya hampir sama dengan King King. King Sui hanya bisa menciumnya juga. King Sui ingin melangkah lebih jauh tetapi tidak ingin mempersulit mereka. Selain itu, King Sui tahu bahwa wanita suka melalui proses langkah demi langkah. King Sui benar-benar menyukainya juga. Itu yang terbaik untuk perlahan-lahan merasakan dan menghargai perasaan itu. Jika seseorang menelan secara langsung, tidak peduli seberapa enak rasanya, dia tidak akan bisa menghargainya. Orang-orang berkata bahwa waktu paling bahagia berlalu paling cepat. Tanpa disadari, 1 bulan berlalu. Kota Linhai selalu dingin. Sudah lebih dari 1 bulan sejak tahun baru dan hari-hari berjalan seperti biasa. Tantai Lingyan dan King King menjadi sedekat saudara perempuan. Karakter mereka sedikit mirip dan seiring waktu, mereka semakin dekat satu sama lain. Selain itu, ada juga King Sui yang menghubungkan mereka bersama. Kemampuan Tantai Lingyan dan King King tidak lagi mengkhawatirkan King Sui. Meskipun dewa bisa mengalahkan mereka, mereka yang lebih lemah tidak akan bisa melawan mereka. Selain itu, King King masih memiliki gunting Phoenix emas. King Sui, aku akan pergi dengan Sister Lingyan ke istana Raja Iblis untuk melihatnya. King King tersenyum dan berkata pada King Sui. King Sui tertegun sejenak sebelum dia memikirkannya dan berkata, aku akan mengirim kalian berdua ke sana. Tidak perlu itu, kami berdua akan bepergian bersama jadi tidak perlu khawatir. Tantai Lingyan tersenyum dan berkata. King Sui memikirkannya dan merasa bahwa apa yang dia katakan benar. Bahkan di antara dewa semu puncak, mereka dianggap sebagai yang terbaik. Selain itu, Tantai Lingyan memiliki kura-kura tua dan King King memiliki Azure Dragon. Meski begitu, tidak mudah untuk menemukan dewa. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Di masa lalu, kami tidak memiliki Anda dan kami masih bisa hidup. King King tahu bahwa King Sui mengkhawatirkan mereka dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, King Sui tersenyum. Dia memeluk mereka masing-masing dengan salah satu tangannya. Kalau begitu, kalian berdua, hati-hati. Ayo, biarkan aku mencium kalian berdua. Tantai Lingyan dan King King pergi. King Sui tahu bahwa mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Dia tiba-tiba teringat akan istana Raja Laut. Di masa lalu, dia telah meminta mereka untuk membantu mengurus istana Raja Laut. Terlepas dari itu, dia harus pergi dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. King Sui tidak suka menyeret semuanya. Oleh karena itu, ketika dia memikirkannya, dia segera menggunakan bendera Dewa 5 Elemen untuk muncul di Gua Ilahi. Kali ini, tak satu pun dari kedua wanita itu ada di sekitar dan dia langsung menuju ke istana Raja Laut. Dia baru saja memasuki domain Sunset Palace ketika dia merasakan niat membunuh yang mengamuk. King Sui bergerak sangat cepat dan dia merasakan ada aura pertempuran yang kuat dari jauh. King Sui tidak tahu siapa yang dilawan Sunset Palace, tetapi dia harus pergi dan melihatnya. Dengan kemampuannya saat ini, sangat mudah baginya untuk pergi ke sana. King Sui percaya bahwa istana matahari terbenam sangat kuat dan mereka memiliki banyak ahli yang kuat juga. Kepiting Raja Pertempuran Kuno, Jenderal Udang Kuno, Naga Laut Mermen, Raja Hiu, dan banyak lainnya. Namun, ketika King Sui bergegas, dia masih terpana oleh pemandangan di depannya. Kedua belah pihak menderita banyak korban tetapi korban Sunset Palace tampaknya lebih besar. King Sui melihat bahwa 3 kepiting Raja Pertempuran Emas Kuno dan 5 Jenderal Udang Emas terluka parah. Bahkan ada 2 kematian. Saat ini, Sunset Palace Lord sedang bertarung melawan 3 lawan pada saat yang bersamaan. Dia sudah terluka, tapi masih bisa bertahan sebentar. Adapun yang lainnya, korbannya bahkan lebih besar. Domain air di area ini telah berubah sepenuhnya menjadi merah. Namun, pertempuran di sini berada dalam ruang hampa dan begitu pula lingkungan King Sui. Perisai air Paragon bisa mencapai ini.
Bau darah yang menusuk begitu kuat hingga bisa membuat seseorang muntah. Sunset Palace Lord, serahkan padaku. Tidak ada kerugian bagi Anda dalam melakukannya. Istana Pasir Emas kami akan dapat melindungi Istana Matahari Terbenam Anda. Seorang pria yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran berteriak dengan keras. Pria ini sebenarnya adalah Raja Harimau Pasir Laut yang bermutasi. Keberadaan ini sama sekali tidak lebih lemah dari naga sungguhan. Mereka yang mengalami mutasi cenderung memiliki teknik surgawi yang unik. Apalagi, Istana Pasir Emas telah disebutkan sebelumnya. Orang ini sepertinya adalah penguasa istana dari Istana Pasir Emas. Yang terlibat dalam pertempuran dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam adalah 3 kepiting pertempuran kuno. 2 dari mereka adalah kepiting Raja Pertempuran Emas Valet, sementara yang lainnya adalah kepiting pertempuran emas. Ada juga keberadaan kuat lainnya di sekitar mereka. Dari sini, jelas terlihat bahwa Istana Pasir Emas memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada Istana Matahari Terbenam. Lihat dirimu yang mengerikan di cermin. Aku lebih suka babi daripada menyukaimu, kata Nyonya Istana Matahari Terbenam dengan jijik. King Sui merasa murung. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia menyukai dia. Apakah dia babi? Dasar jalang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Objek yang saya suka bisa melupakan tentang melarikan diri dari cengkeraman saya. Serang lebih ganas. Tidak apa-apa selama dia tetap hidup. Raja Harimau Pasir Emas kuno sepertinya sangat marah. Wanita ini telah mempermalukannya dari waktu ke waktu. Dia menyukai wanita seperti itu yang berstatus dan keras kepala, dan bahkan lebih menikmati saat melihat mereka tunduk di bawahnya. Meskipun Nyonya Istana Matahari Terbenam terluka, serangannya masih sangat ganas dan tidak merugikan. Namun, jelas bahwa Nyonya Istana Matahari Terbenam pada akhirnya akan kalah. Itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Terhadap penghinaan dan teriakan dari Raja Harimau Pasir Emas kuno, Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak menghiraukannya. Mungkin karena dia memiliki terlalu banyak di piringnya saat ini karena dia terluka dan hanya bisa berada di pertahanan, jarang menyerang. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan dikalahkan. Tunduklah padaku dan aku akan menyelamatkan nyawa yang lain dari Istana Matahari Terbenam. Resistensi adalah sia-sia. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau mati, aku akan membantai semua orang dari Istana Matahari Terbenammu. Kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah bercanda. Kata-kata ini menyebabkan Nyonya Istana Matahari Terbenam kehilangan semua pikiran untuk bunuh diri. Sebelumnya, dia pernah berpikir untuk bunuh diri dan akan lebih baik jika dia membiarkan tubuhnya menghilang sepenuhnya. Dia mungkin bisa melakukan itu dan itu bisa membuatnya melindungi kesuciannya. Namun, anggota Istana Matahari Terbenam akan menjadi sasaran pembantaian. Meskipun dia bukan orang yang membunuh mereka, dia secara tidak langsung akan menyebabkan kematian mereka. Nyonya Istana, jangan pedulikan dirimu dengan apa yang akan terjadi pada kami. Cepat kabur, tidak akan terlambat bagimu untuk kembali membalas dendam di masa depan. Seseorang dari Istana Matahari Terbenam berteriak dengan keras. Duar, orang yang berteriak mati di tempat, dibunuh oleh Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno. Tidak hanya ini tidak membuat takut orang-orang dari Istana Matahari Terbenam, sebaliknya, itu memicu kemarahan mereka lebih jauh dan mulai mengutuk Istana Pasir Emas. Karena mereka bukan tandingan dalam hal kekuatan dan tidak ada jalan keluar lain, mereka hanya bisa menyerang secara lisan. Setelah membunuh beberapa dari mereka, Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno berhenti. Dia kemudian melihat beberapa bawahannya yang masih terlibat dalam pertarungan dan membentak, "Sampah, kembali!" Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno berlari ke arah Nyonya Istana Matahari Terbenam, menghancurkan dengan pukulan keras, meninggalkan jejak seekor harimau. Boomim, Nyonya Istana Matahari Terbenam berhasil mengalihkan sebagian kekuatan, tapi dia masih dipaksa mundur dari jarak yang jauh. Namun, sebelum dia bersiap untuk melakukan gerakan lain,
Tinju musuhnya sekali lagi menghantamnya seperti palu yang akan membelah langit. Nyonya Istana Matahari Terbenam terluka sejak awal dan jika dia menerima pukulan ini, dia mungkin tidak akan bisa bertarung lagi. Dia merasa putus asa. Jika dia secara paksa menerimanya, dia akan ditinggalkan dengan kekuatan yang tidak cukup bahkan untuk bunuh diri. Jika dia ditangkap, dia akan mengalami kesulitan yang mengerikan. Dia tidak takut mati. Dia takut dipermalukan. Dia tidak bisa mengabaikan Istana Matahari Terbenam. Jika tidak, bahkan jika dia mati, dia tidak akan damai. Melihat tinju besar yang menghantam dengan keras, dia menyerah untuk melawan. Dia tidak punya jalan keluar lain. Tidak ada orang yang bisa membantunya. Dia adalah seorang wanita dan dia pikir dia sangat kuat. Namun, masih sulit baginya untuk bertahan hidup. Meskipun dia berjuang, dia tidak bisa menang. Nyonya Istana Matahari Terbenam terus membuka matanya yang indah, setenang air tanpa riak. Tiba-tiba, dia merasakan siluet muncul di hadapannya. Dia merasa itu sangat familiar baginya, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Mengapa dia tiba-tiba memikirkannya saat ini? Tidak ada orang yang akan datang membantunya. Seolah-olah waktu telah berhenti. Dia melihat siluet familiar di depannya, berpikir bahwa itu adalah ilusi. Namun, ilusi ini tampak sangat jelas, seolah-olah itu nyata. Beng! Suara keras terdengar, dan sosok Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno dikirim terbang oleh King Sui. Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang sosok ini dengan takjub. Pada saat ini, dia sekarang tahu bahwa itu nyata. Untuk berpikir bahwa dia telah datang, orang yang dia pikirkan pada saat-saat terakhir telah datang. Kapan dia menjadi begitu kuat? Nyonya Istana Matahari Terbenam melihat senyum akrab dari King Sui ketika dia menoleh. Pada saat itu, perasaan bahagia, kegelisahan, kegembiraan, dan kesedihan mengalir deras. Dia naik dan memeluk King Sui, tidak bisa menahan ingusnya. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan suaranya, tubuhnya yang menggigil menunjukkan bahwa dia merasa sedih, seperti anak yang menyedihkan. King Sui menepuk punggungnya yang lembut dan tidak tahan untuk mendorongnya pergi. Untungnya, setelah beberapa saat, Nyonya Istana Matahari Terbenam melepaskan King Sui sambil merasa sedikit malu. Lagi pula, ada banyak orang di sekitar mereka. Kau siapa? Mengapa Anda ikut campur dalam urusan antara saya dan Istana Matahari Terbenam? Setelah dikirim terbang oleh serangan King Sui, Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno merasa sangat tidak tenang. Ketika dia melihat tindakan Nyonya Istana Matahari Terbenam sebelumnya, dia merasa cemburu dan heran. Dari mana orang dengan kultivasi yang kuat ini berasal? King Sui tidak mempedulikannya tetapi sebaliknya, melihat ke arah Nyonya Istana Matahari Terbenam dan berkata sambil tersenyum, "Saya di sini untuk berterima kasih karena telah menjaga Istana Raja Laut. Saya tidak menyangka akan menghadapi ini. Syukurlah saya tidak datang terlambat. Penampilanmu sangat mengejutkan. Saya pikir tidak ada yang akan datang untuk membantu saya. Saya tidak punya teman," kata Nyonya Istana Matahari Terbenam, sedikit sedih. "Aku temanmu. Kamu tidak mau berteman denganku." King Sui tersenyum dan melihat wanita yang menawan ini. Bukan karena dia tidak mau berteman dengan King Sui. Dia ingin mereka menjadi suami dan istri tetapi dia tahu bahwa King Sui tidak akan menyetujuinya. Ketika itu terjadi, mereka bahkan tidak bisa berteman. Oleh karena itu, dia tersenyum pada King Sui, "Kamu adalah temanku. Cukup memiliki satu teman dalam satu kehidupan." King Sui tersenyum, setuju sepenuhnya dengan apa yang dia katakan. Nyatanya, memiliki seseorang yang mengenal Anda dengan baik saja sudah cukup. Izinkan saya membantu Anda menyelesaikan masalah di sini dulu. King Sui mengeluarkan beberapa obat untuk luka-luka dan menyuruhnya untuk dibagikan kepada mereka yang terluka. Beberapa dari Battle King Crab menderita luka serius. "Mereka sangat kuat, biarkan aku bertarung denganmu," kata Nyonya Istana Matahari Terbenam dengan cemas. "Kamu juga terluka. Istirahatlah di sini dan lihat aku bertarung. Ini akan sangat cepat. Bersikap baik."
King Sui berkata dengan percaya diri. Nyonya Istana Matahari terbenam sedikit panik saat dia menatap punggung King Sui. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya membuatnya merasa sangat hangat di dalam, dan ketika dia menyuruhnya untuk bersikap baik, jantungnya sedikit berdebar. Dia merasa bahwa dia seperti wanita yang jinak, menikmati perlindungan dari suaminya. King Sui tidak tahu bahwa dia akan terlalu memikirkannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan itu. Dia hanya dengan santai mengemukakan dua kata itu. Dia melihat betapa menyedihkan dia telah bertindak sebelumnya, dan dengan demikian tanpa sadar mengucapkan kata-kata itu, benar-benar memperlakukannya seperti seorang gadis kecil. Ketika King Sui datang lebih awal, dia sudah mendengar apa yang dikatakan Raja Harimau Laut Pasir Emas. Penguasa Istana Pasir Emas yang brutal dan kuat ini menyukai keindahan dan kekuatan Nyonya Istana Matahari terbenam. Inilah alasan dari pertempuran ini. Sementara alasan pertempuran tampak sangat sederhana, begitulah cara kerja selalu. Manfaat dan keserakahan akan mengarah pada pertempuran. Jika seorang wanita cantik tidak memiliki kekuatan besar dan dukungan yang kuat, dia pasti akan diganggu oleh orang lain. Kemampuan Nyonya Istana Matahari tidak terlalu buruk dan orang biasa tidak akan bisa mengganggunya. Namun, selalu ada orang yang lebih baik dan hanya masalah waktu sebelum mereka muncul. Tuan Istana Pasir Emas ini adalah salah satunya. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu, tetapi saya melihat Anda menindas teman saya. Apakah alasan itu cukup baik untukmu? King Sui bertanya sambil berjalan menuju Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda pergi sekarang, saya bisa melupakan tentang membahas masalah ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur. Kau hanya manusia rendahan dan kau tidak bisa menanggung beban. Raja Harimau Pasir Emas kuno berteriak keras. Hahaha, dasar harimau busuk. Kau akan tahu setelah mencobanya apakah aku pantas disebut manusia rendahan atau tidak. Ucap tawa King Sui, dia langsung mengeluarkan Golden Battle Halberd-nya dan menyerang. Wosh, boomim. Dalam perjalanan ke sana, banyak anggota Istana Pasir Emas mencoba menangkisnya, tetapi mereka semua diselesaikan dengan satu sapuan dari King Sui. Semuanya, serang, bunuh dia. Raja Harimau Pasir Emas kuno tahu bahwa King Sui sangat kuat. Namun, sebagai manusia muda, seberapa kuat dia? Banyak dari Golden Battle King Crab, Violet Golden Battle King Crabs, Golden Sea Dragon Merman, dan Shark Kings pergi menyerang ke arah King Sui. Hanya anggota ini saja yang bisa menenggelamkan King Sui dengan jumlah mereka yang banyak. Saat King Sui menyaksikan lawan yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke arahnya, dia sama sekali tidak takut. Golden Battle Halberd yang dia pegang melepaskan seberkas cahaya keemasan dan dengan ayunan besar, itu terus berputar seperti roda api angin, mengambil nyawa orang-orang di sekitarnya. Tidak ada lawan yang cocok dengan King Sui. Selain itu, setelah King Sui melumpuhkan Golden Battle King Crab dalam satu gerakan, yang lain menyusut kembali sedikit. Tidak banyak dari mereka yang berani menghadapi King Sui secara langsung lagi. Saat ini, Raja Harimau Pasir Emas kuno sendiri merasa sedikit takut. Dia sekarang tahu bahwa King Sui berada pada level yang sama sekali berbeda dan tidak peduli sama sekali. Inilah artinya memiliki seseorang yang kuat di antara sekelompok orang lemah. Dia tangguh dan tidak bisa dihentikan. Nyonya Istana Matahari terbenam menyaksikan siluet King Sui menyerang dan membunuh kelompok dan kelompok musuh. Dia heran dengan kekuatan King Sui. Ketika dia datang sebelumnya, dia tahu bahwa meskipun dia cukup kuat, itu pasti tidak setingkat dia sekarang. Dia jauh lebih lemah saat itu. Istana Pasir Emas kami adalah cabang dari Istana Naga Laut Utara. Jika Anda membunuh kami, Anda bisa yakin bahwa Anda akan dikejar dan dibunuh oleh Istana Naga Laut Utara. Raja Harimau Pasir Emas kuno berteriak, sedikit terkejut dan khawatir. Dia telah bertukar pukulan lain dengan King Sui sebelumnya dan mengalami luka serius. Mereka jelas tidak berada pada level yang sama dan bahkan jika dia akan mengeluarkan Istana Naga Laut Utara, King Sui mungkin tidak perlu berseru.
Namun, dia harus mencobanya. Kalau tidak, itu akan berakhir untuknya sekarang. King Sui tidak membunuh mereka semua tetapi melumpuhkan sebagian besar kultivasi mereka. Banyak dari mereka yang tidak dapat menerima kenyataan ini dan memilih untuk bunuh diri, terutama mereka yang merupakan kultivator yang kuat. Namun, King Sui tidak berencana untuk menahan diri. Aku tidak peduli dengan Istana Naga Laut Utara. Saya hanya tahu bahwa kalian harus menerima hukuman dan Anda pantas mati. Anda sekalian harus memikirkan konsekuensi dari hal-hal yang telah Anda lakukan. Tidak mungkin bagi orang berdosa untuk selalu memiliki kehidupan yang mulus. King Sui memandangi Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno. Setelah mengucapkan bagiannya, King Sui berlari menuju Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno. Dia seperti pedang emas yang tajam, menembus kerumunan dan tak terhentikan. Raja Harimau Laut Pasir Emas kuno memandang Golden Battle Halberd yang telah menembusnya dengan sangat tidak percaya. Hidupnya merembes dan dia sudah menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia yang mendominasi area ini sejak awal. Sementara Istana Pasir Emas mendominasi daerah tersebut, ada juga cukup banyak keberadaan seperti Istana Matahari Terbenam. Kebanyakan dari mereka akan tampak mendengarkan Istana Pasir Emas, terutama ketika menghadapi ancaman dari luar. Istana Pasir Emas adalah pemimpin di antara mereka. Sayang sekali kali ini, apa yang telah dilakukan Istana Pasir Emas telah membuat marah Nyonya Istana Matahari Terbenam. Dia ingin menggabungkan Istana Matahari Terbenam dan Istana Pasir Emas dan Nyonya Istana Matahari Terbenam menjadi wanitanya. Keserakahan dan godaan telah menyebabkan dia membuat keputusan terburuk sepanjang hidupnya. Lebih buruk lagi, dia tidak punya kesempatan untuk mewujudkan keinginannya. Beginilah orang-orang itu. Ada beberapa kesalahan yang bisa dilakukan berkali-kali tanpa harus menderita akibat apapun. Namun, ada juga kesalahan yang tidak bisa dilakukan, tidak sekalipun. Hanya satu kali saja bisa menyebabkan orang tersebut dikutuk. Dengan kekuatan yang besar, mudah untuk membalikkan keadaan. Istana Matahari Terbenam bersorak-sorai. Sepertinya mereka diberi kesempatan lagi. Semakin seseorang memulihkan sesuatu setelah kehilangannya, semakin mereka akan memperlakukan barang itu dengan berharga. Namun, anggota Istana Pasir Emas seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Kemenangan telah direnggut tepat di depan mata mereka. Jika penguasa istana mereka harus makan daging, mereka akan bisa mendapat bagian setidaknya dalam sup juga. Saat itu, mereka akan bisa melakukan apa saja ke Istana Matahari Terbenam. Namun, saat ini, orang lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada mereka. Setelah pembudidaya terkemuka lumpuh, sisanya tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka semua harus ditangani oleh Istana Matahari Terbenam. Hal-hal diselesaikan dengan sangat cepat dalam waktu kurang dari 1 jam setelah King Sui tiba. Inilah manfaat dari kekuatan besar. Benar-benar menekan. Bahkan Istana Pasir Emas yang bahkan lebih kuat dari Istana Matahari Terbenam tidak dapat bertahan selama 1 jam sebelum King Sui. Nyonya Istana Matahari Terbenam berjalan di sebelah King Sui. Musuh telah dimusnahkan tetapi lingkungan sekitarnya masih dipenuhi dengan bau darah. Namun, kemampuan laut untuk melindungi dan membersihkan dirinya sangat kuat. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat itu menjadi semurni sebelumnya. Bagaimana lukamu? King Sui berbalik dan berkata, tersenyum pada Nyonya Istana Matahari Terbenam. Wajahnya tampak sedikit pucat dan pesonanya sedikit menurun. Sebaliknya, sekarang ada aura yang menyedihkan dan feminin. Dia sangat menawan untuk memulai. Sangat feminin bahkan di antara semua wanita. Pada saat ini, cara dia muncul memberi orang lain dorongan yang tak terlukiskan. Perasaan rayuan sangat kuat. Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang King Sui dengan ekspresi yang sedikit linglung saat dia menatapnya kembali dan dia merasa sangat bahagia. Senyuman muncul di wajahnya. Apakah saya cantik? Kamu adalah. King Sui berkata dengan jujur. Apakah kamu menyukainya? Nyonya Istana Matahari Terbenam bertanya, sedikit menundukkan kepalanya.
Wanita ini tidak pernah tampak begitu lemah sebelum King Sui. Di masa lalu, dia mempertahankan citra yang kuat, tetapi sekarang, dia tampak sedikit pemalu. Wanita seperti dia hanya bisa ditundukkan oleh pria yang berkuasa agar dia rela memberikan hatinya kepada pria tersebut. Selain itu, tidak hanya untuk menjadi kuat dalam kekuasaan, pria itu pasti juga seseorang yang disukainya. Misalnya, Raja Harimau Laut Pasir Emas lebih kuat darinya tapi dia tidak menyukainya. Saya lakukan. King Sui tersenyum dan berkata, kalau begitu harus kuberikan diriku padamu, dengan Istana Matahari Terbenam sebagai mas kawanku. Nyonya Istana Matahari Terbenam mengangkat kepalanya dan memandang King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tersenyum. Suka dan cinta itu berbeda. Aku suka semua wanita cantik, tapi jika aku menikah dengan mereka semua, bukankah aku akan mati karena kelelahan? King Sui berbicara sedikit terlalu lugas saat dia menggosok hidungnya, merasa sedikit malu. Nyonya Istana Matahari Terbenam juga merasa sedikit malu. Dia adalah wanita dewasa. Ada banyak hal yang tidak dia alami, tapi dia tahu tentang itu. Anda mengatakan bahwa Anda menyukai saya. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat Anda mencintai saya? Aku cinta kamu, kata Nyonya Istana Matahari Terbenam dengan lembut. King Sui tidak mengerti. Ketika wanita ini pertama kali bertemu dengannya, dia ingin menjadi miliknya. Itu masih sama sekarang. Dia berkata tanpa daya, mencintai seseorang itu sangat aneh. Ini mungkin terjadi pada pandangan pertama, atau mungkin tidak pernah terjadi bahkan setelah hidup bersama seumur hidup. Cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja. Ketika Anda menyadari bahwa Anda telah jatuh cinta dengan pihak lain, Anda tidak akan tahu kapan cinta itu dimulai. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Saya bersedia menunggu Anda, biarkan waktu membuktikannya. Anda tidak perlu mengatakan apapun. Saya tidak akan mengganggu Anda tanpa malu-malu. Namun, Anda harus memberi saya kebebasan untuk mencintai Anda. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata perlahan, matanya yang indah menatap King Sui dengan perasaan cinta yang dalam. King Sui perlahan mengalihkan pandangannya. Tidak mudah untuk mencerna perasaan cinta seorang wanita. Ini adalah masalah yang sama untuk semua pria. Terhadap wanita, terutama wanita cantik, tidak sulit bagi pria untuk mengembangkan perasaan terhadap mereka. King Sui memandangi wanita yang tampak sedikit sedih, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Mungkin semakin dia mencoba menghiburnya, semakin keras dia jatuh cinta padanya. Dia mungkin juga membiarkan alam mengambil jalannya. Mungkin perasaannya padanya perlahan akan memudar seiring waktu, seperti halnya pada Zichesa. Bukankah dia juga menjalani kehidupan yang bahagia? Ketika King Sui mengunjungi Istana Matahari Terbenam lagi, luka Nyonya Istana Matahari Terbenam sebagian besar telah pulih. King Sui bertanya dengan santai, apakah kerugian Sunset Palace kali ini sangat besar? Dengan pil obatmu, tidak banyak pembudidaya yang kuat yang mati. Mereka yang terluka masih bisa pulih dari luka-lukanya. Saat Sunset Palace Nyonya mengatakan itu, sepertinya ada sedikit kesedihan di matanya. Jangan sedih, ini adalah takdir dari semua pembudidaya. Mereka berharap hari seperti itu akan datang. Kamu sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. King Sui menghiburnya. Istrimu adalah istana Nyonya Istana Raja Laut dan dia sekarang mendapat bantuanmu. Sangat sulit bagi wanita untuk bertahan hidup di dunia ini, terutama bagi orang-orang seperti kita. Kita tidak hanya harus bersaing untuk mendapatkan keuntungan, kita juga harus tetap waspada untuk mencegah orang lain menargetkan kita. Nyonya Istana Matahari Terbenam menghela nafas saat dia berbicara dengan sangat sedih. Apakah Istana Naga Laut Utara sangat kuat? King Sui memikirkan apa yang dikatakan Raja Harimau Pasir Emas kuno, mengulangi mencoba menggunakan Istana Naga Laut Utara untuk menekannya. Domain Lautan Es hanyalah cabang dari domain Laut Utara. Pengaruh yang benar-benar kuat di Laut Utara. Istana Naga Laut dianggap sebagai pengaruh yang kuat, tetapi saya tidak yakin seberapa kuat mereka.
Namun, mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh di domain lautan es. Mengatakan ini, Nyonya Istana Matahari Terbenam tampak sedikit khawatir. Jangan khawatir, Istana Naga Laut Utara tidak akan masuk ke tempat ini. Aku tidak akan membiarkan mereka membuat kekacauan di sini. King Sui memikirkannya dan berkata, bagaimanapun, tempat ini adalah tempat Istana Raja Laut berada dan selama Istana Matahari Terbenam baik-baik saja, Istana Raja Laut juga akan. Baik Ye Jiange dan Muyun Qingge sekarang sama sekali tidak kalah dengan Istana Matahari Terbenam dalam hal kekuatan mereka. Namun, Istana Raja Laut kekurangan ahli yang kuat. King Sui, saya tidak tahu seberapa kuat Anda, tetapi dikatakan bahwa Istana Naga Laut memiliki dewa. Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang King Sui dan berkata, dia benar-benar jelas bahwa bahkan jika dia tidak tahu tentang kultivasi King Sui yang tepat, pria ini pasti berada di tingkat ilahi. Ketika King Sui mendengar tentang tingkat ilahi sekarang, dia tidak sekuat sebelumnya. Di masa lalu, dia akan merasa khawatir saat menyebutkan ini. Dalam hal ini, meskipun dia mungkin bisa lari jika dia bertemu dewa, akan selalu ada situasi di mana dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak akan bisa menang melawan mereka. Tidak perlu khawatir, saya merasa Istana Naga Laut tidak akan mengambil tindakan hanya untuk Istana Pasir Emas. Setidaknya, mereka tidak akan bertindak cepat. King Sui memikirkannya dan berkata, Istana Pasir Emas memiliki banyak orang. Berita itu akan sampai ke Istana Matahari Terbenam dengan sangat cepat. Nyonya Istana Matahari Terbenam menggelengkan kepalanya dan berkata, hati King Sui terasa sedikit berat, hanya sedikit. Dengan kemampuannya saat ini, selain fakta bahwa dia bisa melemahkan lawan-lawannya, dia masih memiliki beberapa peluang untuk menang bahkan jika dia bertemu dengan beberapa dewa yang sedikit lebih kuat. Saat ini melintas di benaknya, dia masih merasa hebat. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kita akan menangani hal-hal saat mereka datang. Kita hanya perlu hidup setiap hari dengan bahagia dan memuaskan. Apakah kita khawatir atau tidak, kita masih harus melewati hari-hari dengan bersantai. Ketika Nyonya Istana Matahari Terbenam melihat King Sui seperti ini, dia tersenyum, saat kamu ada, tidak ada yang aku takuti. Perasaan ini sangat aneh dan saya menyukainya. King Han Ye tersenyum. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita merayu dia begitu keras. Bahkan Xiang Bao tidak pernah seperti ini di masa lalu. Ada juga seorang wanita dengan tubuh 9 yin. King Sui tiba-tiba memikirkan King Han Ye, wanita dengan kecantikan luar biasa yang memiliki tubuh 9 yin. Sudah bertahun-tahun berlalu dan dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. King Sui tiba-tiba menyadari bahwa setelah memikirkannya, dia sedikit merindukannya. Dia hanya ingin melihatnya sebentar. Di masa lalu, dia sangat dekat dengan wanita ini dan ada perasaan aneh di antara mereka. Meskipun ada banyak waktu ketika dia melupakannya, dia belum sepenuhnya keluar dari pikirannya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia ingin segera menemuinya. Tidak ada niat lain di balik ini. Dia hanya ingin melihat bagaimana keadaannya. Siapa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda begitu tenggelam dalam pikiran Anda? King Sui menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan siapa yang dia pikirkan. Dia tersenyum dan berkata, saya akan mengawasi hal-hal yang terjadi di sini. Jika ada ahli yang datang, saya akan dapat melihat mereka. Jangan khawatir, akulah yang membunuh mereka jadi mereka harus datang untuk mencariku. Saya tidak takut mereka datang untuk mencari saya. Saya harap Anda baik-baik saja. Nyonya Istana Matahari Terbenam berbalik dan menuju ke jendela saat dia mengatakan ini. Hal tersulit untuk diterima adalah bantuan kecantikan. King Sui tidak tahu apakah ini dianggap sebagai bantuan kecantikan tetapi dia benar-benar merasa bahwa dia berhutang sesuatu padanya. Memikirkan hal ini, dia tahu bahwa itu karena Nyonya Istana Matahari Terbenam menyukainya. Kami berdua akan baik-baik saja. Kehidupan seorang kultivator rapuh namun panjang. Jika tidak ada kecelakaan,
kami berdua akan bisa hidup lama. Hargai hidup. King Sui tersenyum dan berkata, aku akan. Bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Nyonya Istana Matahari Terbenam menoleh untuk melihat King Sui. Ayo, aku akan menjanjikan apapun yang aku bisa. Kata-kata King Sui memberinya banyak kelonggaran. Dia akan berjanji apa yang dia bisa, tetapi jika itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan, dia tidak akan bisa memberikan kata-katanya. Di masa depan, jika Anda punya waktu, bisakah Anda datang dan mengunjungi saya? Kita berteman, jadi kamu tidak akan menolakku, kan? Nyonya Istana Matahari Terbenam memandang King Sui dan berkata, dia takut King Sui akan menolaknya dan dia juga takut melihat tatapannya yang tidak mau. Permintaan macam apa ini? Jika saya punya waktu, saya pasti akan datang mencari Anda. King Sui dengan riang berkata. King Sui tidak tinggal lama dan mengucapkan selamat tinggal. Sebelum dia pergi, dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jika sesuatu terjadi di sini, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk bergegas kembali. Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum dan mengantar King Sui pergi. Saat dia melihat siluet King Sui yang pergi, dia tidak bisa menahan kesedihannya. Tertarik pada seseorang namun tidak bisa melakukan apapun benar-benar membuat depresi. Itu adalah perasaan menyimpan sesuatu di hati dan tidak bisa melepaskannya. Dia tidak tahu apakah King Sui akan kembali. Kekuatan Istana Naga Laut sangat menakutkan. Dia berharap King Sui bisa muncul ketika dia dalam masalah, namun dia juga berharap dia tidak akan pernah muncul. Dia merasa sangat kontradiktif. Kepergian King Sui membuatnya merasa sangat kosong di dalam. Tiba-tiba, perasaannya terhadap banyak hal tampak memudar dan dunia menjadi jauh lebih dingin. Dia tidak tahu bahwa dia akan mengalami perubahan seperti itu dan siluet indahnya tampak semakin lemah dan lembut. King Sui kembali ke Gua Ilahi. Kali ini, kedua wanita itu ada. Mereka tidak terkejut dengan penampilan King Sui. Ye Jiange tersenyum dan berkata, kamu baru saja kembali dari Istana Matahari Terbenam, kan? Bagaimana kabarnya? King Sui tahu bahwa mereka pasti akan mengetahui ketika ada keributan yang begitu hebat. Dia tersenyum dan berkata, mungkin sudah berakhir untuk Istana Pasir Emas. Namun, Istana Naga Laut Utara mungkin akan datang. Oh benar, bagaimana kinerja Istana Naga Laut dalam hal kekuatan mereka? Muyun Qingge mengerutkan kening. Istana Naga Laut Utara memiliki tingkat yang hampir sama dengan Sekte Abadi yang lemah. Ketika King Sui mendengar ini, dia tidak merasa optimis. Pengaruh di dunia laut semuanya terhubung. Suatu pengaruh akan memiliki pengaruh yang lebih kuat yang mendukung mereka dan pengaruh yang lebih kuat akan memiliki pengaruh yang lebih kuat yang mendukung mereka. Namun, sebagian besar koneksi akan putus setelah satu atau dua rantai. Tidak mungkin rantai itu berlanjut selamanya. Itu karena mereka yang berada di atas tidak akan peduli dengan pertarungan antara dua semut dan dengan demikian, mereka tidak akan tertarik untuk terlibat. Meskipun King Sui merasa bahwa masalah ini tidak akan melibatkan terlalu banyak pihak, selalu ada pengecualian. Tidak peduli siapa yang menghadapi pengecualian seperti itu, mereka akan merasa sedih sebagai hasilnya. Itu masih bagus. Selama mereka tidak terlalu kuat, itu akan baik-baik saja. Istana Raja Laut harus menjadi lebih kuat dan terlebih lagi untuk kalian berdua. Tempat ini sangat dekat dengan Istana Matahari Terbenam dan juga tidak aman. King Sui berkata tanpa daya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin Istana Naga Laut tidak akan mau terlibat dalam masalah sepele seperti itu. Muyun Qingge berkata dengan tenang. Wanita yang kecantikannya tidak kalah dengan Ye Jiange ini memiliki identitas yang sangat unik. Dia berasal dari suku Drakaina. Suku ini sedikit jumlahnya dan semuanya memiliki status yang sangat mulia. Mereka adalah keluarga kerajaan di lautan. Keluarga kerajaan ini berbeda dengan keluarga kerajaan di masa dinasti. Itu adalah bangsawan yang datang dengan garis keturunan mereka. Itu seperti watak seseorang dan bukanlah sesuatu yang bisa diubah semudah pakaian.
King Sui memikirkan garis keturunannya dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia dapat merangsang garis keturunannya. Baik Muyun Qingge dan Ye Jianghe sekarang berada di tahap awal tingkat Dewa Semu Puncak dan jika dia membantu Muyun Qingge sekarang, dia mungkin bisa membantunya mencapai terobosan. Memikirkan ide-ide ini, King Sui merasa ingin mencobanya. Lagi pula, jika Muyun Qingge menjadi lebih kuat, Ye Jianghe juga tidak akan kalah. Mereka berdua sedekat saudara perempuan dan itu adalah hal yang baik bagi mereka, tidak peduli siapa di antara mereka yang menjadi lebih kuat. Nona, saya punya cara untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Apakah Anda bersedia mencobanya? King Sui berkata langsung. Muyun Qingge memandang King Sui dengan heran, bisakah itu dilakukan? Iya, inilah kekuatan darah di tubuh Anda. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil di Jianghe, tetapi pasti akan berhasil pada Anda. Sekaranglah saatnya kita membutuhkan lebih banyak tenaga. Apakah Anda ingin mencobanya? King Sui bertanya. Baik, Muyun Qingge mengangguk. Ada saat-saat ketika King Sui harus memberikan perawatannya sehingga dia tidak lagi takut King Sui akan melakukan apapun padanya. Apalagi, setelah sekian lama, dia juga menyadari bahwa pria ini tidak buruk. Lagi pula, seberapa buruk seorang pria jika dia bisa menjadi suami Ye Jianghe. Ketika King Sui membantu Muyun Qingge menstimulasi potensinya, dia tidak mencoba menyembunyikannya dari siapapun. Dia menyuruh Ye Jianghe untuk berjaga-jaga di samping. Kali ini, Muyun Qingge mengenakan lapisan tipis pakaian yang longgar. Namun, sosok cantiknya masih memancarkan daya tarik yang mematikan. Benjolan di dadanya mengangkat lapisan tipis pakaiannya dan bentuk sempurna itu membuat tenggorokan King Sui kering. Dia sudah melihatnya tanpa pakaian tapi sudah lama sekali. Saat ini, dia memiliki sedikit keinginan untuk melepas pakaiannya, untuk merasakan rasa menawan itu untuk dirinya sendiri. King Sui berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Dia melihat tatapan Muyun Qingge yang sedikit menggoda dan sedikit rona di wajahnya. Ye Jianghe tidak tinggal di kamar. Ye Jianghe tahu bahwa alasan King Sui memintanya untuk tinggal adalah untuk memperjelas bahwa tidak ada apapun antara dia dan Muyun Qingge. Tentu saja dia tidak akan tinggal. Muyun Qingge sekarang bertingkah sangat aneh. Istri pria ini ada di luar dan dia juga saudara perempuannya. Tapi sekarang, Muyun Qingge merasa seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu untuk punggungnya. Cara merangsang potensi masih melalui akupuntur. Selain itu, sekarang King Sui memiliki budak emas yang baik, efeknya menjadi 2 kali lipat. Ini adalah terobosan besar dan ada manfaat yang luar biasa. Ada beberapa area khusus yang membutuhkan akupuntur juga. Misalnya di dadanya. Jarum emas itu semuanya 9 inci panjangnya dan ketika King Sui mendorong jarum itu, tangannya gemetar dan menyentuh puncak itu. Karena Muyun Qingge diharuskan mengenakan pakaian yang sangat ringan, dia tidak mengenakan apapun di dalam dan lapisan luarnya juga sangat tipis. Tangan King Sui merasakan titik yang menonjol di puncak itu. Itu adalah perasaan yang sangat jelas. Muyun Qingge menggigil dan wajahnya langsung memerah. Namun, Muyun Qingge tidak mengatakan apapun. Dia telah mengeluarkan erangan lembut sebelumnya yang berada di luar kendalinya. Dia diam-diam menyalahkan King Sui, tidak tahu apakah pria ini telah melakukan ini dengan sengaja. Bagaimanapun, ketika King Sui menerapkan akupuntur di dadanya, dia tidak melihat. King Sui sekarang merasa sangat canggung dan gelisah. Seolah-olah dia sengaja memanfaatkannya. Dia tidak harus mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Semakin dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, semakin buruk situasinya. Untungnya, segala sesuatunya kemudian berjalan dengan sangat lancar. Tetap saja, tubuh indah yang ada tepat di depan matanya membuat King Sui bingung. Untungnya Ye Jianghe ada di sekitar jadi dia tidak perlu menahannya selama beberapa hari ini. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.